Oke, ini kita masuk di sesi yang ketiga dan gue jujur aja, gue penasaran. Ini kalian temenan ya? Pernah nongkrong nggak? Ya tergantung lah ya. Oke. Belum akan insya Oke. Allah. Nggak. Ini kan kalau setahu gue ya, karena beberapa kali gue pernah lihat kalau ada kader partai itu suka juga nongkrong gitu sama kader partai lain. Nah, gue pengen penasaran gitu. Apa sih yang mereka omongin? Apakah masih bawa-bawa soal permasalahan partai? Wah, itu kemarin kader lu tuh ada ngecengin ketum gua kayak gimana gitu, atau ya udah nongkrong aja bahas Korea gitu atau bahas apa gitu, bahas Netflix. Nah, gue penasaran nih dari siapa dulu nih? Tadi nih udah ke Rizky tadi. Siap. Belum ya. Nih bro, lu kalau nongkrong nih sama teman-teman partai politik lain, nah itu ngomongin apa bro? Masih ngomongin politik apa di luar politik? Tergantung nongkrongnya sama siapa sih bro. Karena kalau misalnya nongkrong di internal sama teman-teman dari daerah, pengurus PAN, ya memang nggak bisa dipungkiri lebih banyak ngomongin soal politik, konsolidasi, persiapan pencalekan. Karena kan kita juga jarang ketemu sama mereka, dan sekalinya mereka ke Jakarta itu mereka pasti menggunakan kesempatan itu untuk bertukar pikiran soal kepartaian. Biasanya minta wejangan. Ya, Mas misalnya di daerah kami, apa? Minta rekomendasi. Ada juga yang seperti itu, nggak minta dipungkiri. arahan lah, minta arahan. Karena kan ya memang kan teman-teman dari daerah membawa karakter permasalahan masing-masing yang berbeda dari setiap daerah. Misalnya kalau Bali kemarin tuh banyak banget yang komplain mengeluh soal pariwisata, tapi alhamdulillah kan for the past couple of months udah membaik nih. Terus kalau misalnya teman-teman dari daerah lain mungkin punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau sama teman-teman yang seumuran, justru biasanya ngomongin politiknya bentar bro, paling 5 menit 10 menit. Sisanya ya curcol-curcol soal cinta, percintaan lah, soal misal kegalauan yang lagi terjadi. Kayak Rizky lagi galau. Atau enggak. Mungkin kayak lagi galau. Enggak, jadi ya justru itu jarang bisa, biasanya paling 5 menit 10 menit misalnya ngomongin soal, ini kan kita kebetulan lagi di dalam koalisi yang bareng-bareng dengan P3 dan Golkar, ngomongin soal KIB, tapi palingan 5-10 menit aja. Sisanya ya mungkin nanya soal Alia gimana kabarnya gitu. Habis nanya kabar? Udah, itu aja bro. Udah. Apa kabar? Udah diem aja. Oh enggak, ya pasti kan ya ngalir sih bro, mencair aja gitu. Oke, ke Mbak Alia sama Mbak Rista. Ini kalau aku kenal Rizky kan udah dari zaman kuliah. Iya, emang bahasannya memang udah lebih. Amerika juga. Tapi beda state. Cuman ya kenal lah intinya dari beberapa kegiatan. Jadi emang bahasannya udah. Iya kali. Tapi gue ada cerita tentang Rizky. Tapi nggak sama gue, ada sama orang. Ya kali ini natural banget. Ya kali. Kayaknya seru deh kalau dibuka sekarang. Nanti ceritanya off cam. Iya, kalau sama Rizky kan udah kenal lama, jadi ya obrolannya mungkin lebih luas, lebih nggak formal lah. Kalau sama Rista aku kenal baru, cuman nggak dalam konteks perpartaian. Iya, karena di WBI kan, Warisan Budaya Indonesia itu organisasi campur lah, ada anak muda sama non muda juga ada. Tapi kalau nongkrong sama teman-teman partai gitu, selain Rizky lah gitu. Kalau teman-teman eksternal partai yang aku udah kenal bukan karena berpartai, yang ngobrolnya santai aja, ngalir tentang apapun urusan perempuan lah gitu. Tapi kalau teman-teman di dalam partai campur juga sih, karena kan kita udah kenal lama ya, udah minimal satu periode nih bersama. Jadi kayak apa aja bisa, maksudnya dari yang kayak yaitu curhat, curcol apa segala macem, sampai ngomongin tentang pekerjaan atau apa. I see. Tapi kalau ngomong sama orang non partai gitu, kayak MLM gitu gak sih, kayak masuk dong gitu partai gue? Kalau aku pribadi, kalau kita di Golkar jarang kayak nge-Golkar yuk bareng gue gitu, nggak pernah kayak gitu. Karena lo ngegojek gitu. Karena belum tentu semua orang mau kan langsung masuk ke partai gitu. Jadi kita lebih kayak ayo berorganisasi, karena kalau di Golkar kan organisasinya tuh banyak banget. Jadi kalau aku aktif di AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, itu salah satu organisasi kepemudaan yang didirikan sama Golkar. Nah dari situ aku ngajak teman-teman buat aktif. Intinya kumpul-kumpul anak muda yang santai-santai aja. Aku nggak ngajakin mereka serius berpartai atau apa. Bener-bener kayak
nyantai aja. Dan dari situ baru belajar gitu. Oke, mantap. Nah, ini ke P3 nih. Gue suka nih sama jawaban gue. Karena gue kiblat, gue Ka'bah, jadi tertarik gue jadi. Gimana bro, kalau nongkrong sama teman-teman partai itu masih kebawa gak sih ini euforia politik, apa udah santai aja gitu? Sama internal partai atau Ya, dengan multi partai nih? Sama internal partai, terus juga sama lintas partai gitu. Iya, pastinya yang pertama gue ingin yakinkan, politisi juga manusia. Iya, politisi juga butuh ruang-ruang relaksasi. Jadi artinya nongkrong itu adalah kebiasaan yang memang pastinya politisi itu selalu jalankan gitu. Cuma nongkrongnya ini ngebahas apa? Tergantung. Kadangkala ya kita kan diajarin bagaimana kita nggak lupa diri, nggak lupa menempatkan diri, dan nggak lupa membawa diri. Nongkrong sama siapa juga pembahasannya akan tergantung kan. Kalau nongkrong-nongkrong yang anak muda gitu ya, kita minimalisir lah pembahasan-pembahasan yang sekiranya menguras energi gitu ya. Soal politik, soal konflik, soal apapun lah yang bau-baunya nih kayaknya kalau dilanjutin kita bakal beda nih. Waduh. Cuma gue di satu sisi mengapresiasi anak-anak muda yang terjun ke politik itu kan mikirinnya bukan mikirin tongkrongannya sendiri, bukan mikirin diri sendiri, teman-teman sendiri, tapi udah dilatih gimana mikirin masyarakat, gimana dilatih mikirin umat bahasanya mungkin. Jadi medium berpolitik itu adalah pendewasaan diri juga bagi kita-kita yang muda. Bagaimana kita ditempa, lu nggak cuma harus mikirin tongkrongan lu, tapi lu juga harus mikirin gimana nih arah bangsa kita nih akan membawa kita ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu. Kadang-kadang ada nongkrong-nongkrong yang mengerikan lah. Bahasanya tuh bahasa-bahasa yang melebihi seriusnya mungkin para negarawan kita lah. Pokoknya bahasa-bahasa langit deh. Tapi ada jokesnya bro Remy. Kalau lagi nongkrong, udah jam sholat, kita harus ikut teman-teman P3. Tapi kalau misalnya butuh referensi buku perpustakaan, bisa ke PAN. Tapi kalau agak malaman ke Senopati atau Gunawarman, bisa menghubungi teman-teman Golkar. Jadi jokesnya begitu. Itu Gue nggak bisa ketawa. Nah, maksudnya apa? Senopati dan lain-lain itu apa? Referensi tempat. Oh, referensi tempat. Iya, tapi kalau misalnya referensi Mas musola Nasmi dan nggak masjid usah sok terdekat, nggak tahu gitu. Mas Nasmi nggak usah sok nggak tahu. Enggak, gue ngerinya kalau beringin tuh kan gue serem ke sana gitu. Angker banyak setan atau banyak apa. Beringinnya udah beringin friendly. Oh iya. Kali ya, jangan dilanjutin ya. Referensi tempat ngopi mungkin Ya, kalau tempat ngopi, tempat yang misalnya untuk coffee shop ngerjain tugas, kuliah, boleh lah nanya ke PAN. Kita banyak referensi. Atau masjid-masjid yang Gue asik, juga banyak adem. referensi kok. Oh banyak, oke. Udah. Ini gue curiga mantan emang. Iya. Kayaknya dari tadi personal banget. Kalau gitu kita geser acaranya. Langsung ini. Oke, enggak jujur. Pernah pacaran lu ini? Kagak. Enggak. Sumpah, gue kenal dia udah lama. Dari pas di Amerika. Ditayangin. Jangan Enggak, dia dong. nggak apa-apa. Enggak. Kan masa lalu yang penting Oh ya. iya. Enggak, gue temenan beneran. Kenapa dari pas di Amerika? Oke. Wah, gue curiga kok temenan di Amerika gitu. Ya kenapa? Banyakan nonton film gua. Obrolan kita, chit-chat kita sama kader milenial partai, Rizky Aljupri, Mbak Alia, Mbak Arista, dan juga Bang Najmi. Bener kan? Benar. Nah, nanti sebelum gua tutup, gue pengen denger nih closing statement dari mereka tentang apa yang kita bahas kurang lebih ya setengah jam inilah. Soal politik identitas, partai baik, partai buruk, dan gue pengen denger juga komitmen mereka untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan juga menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sampai 2024 nanti dan sampai seterusnya. Oke, dimulai dari ladies first. Ya. Hai teman-teman. Pesan aku bagi anak-anak muda, jangan takut untuk terjun di partai politik, apapun warna yang kamu pilih, nyamannya kemana, jangan takut karena kita sangat welcoming sama teman-teman yang baru, yang ingin belajar, ingin berkembang,
jangan takut untuk bertarung, jangan berhenti haus mencari ilmu, cari mentor, cari teman-teman, jangan lihat semua orang sebagai kompetisi, pokoknya jangan takut, ikut aja bergabung aktif di organisasi, dan apa lagi ya? Saling bergandengan tangan. Nggak, itu tadi komitmen untuk apa namanya? Oh iya. Iya. Apa tadi komitmen apa? Komitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan juga anak-anak muda sebagai bentuk komitmen kita untuk terus menjaga keharmonisan. Ya. Dan nggak koalisi ya? Jangan koalisi, apa tadi? Enggak, komitmen dari Partai Golkar untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai iklim demokrasi di 2019 yang lalu. Dan ayo bagi teman-teman lama-lama jadi jubirnya dia nih gue. dan jadi ayo teman-teman anak-anak muda, kita berkomitmen, bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi untuk memaintain keharmonisan iklim demokrasi kita agar terus sehat, terus produktif, dan mengedepankan toleransi. Oke, tahan dulu. Sekarang ke Rizky dulu deh. Barista dulu dong, ada closing statement. Udah Gak apa-apa, ini, mau diwakilkan. Oke, Collab tadi, apa lo collab. mau lagi? Nggak, udah gua. Oke. Halo teman-teman, gue Rizky Aljupri dari PAN, mengajak teman-teman semua, terutama teman-teman milenial, untuk coba enjoy politik. Kalaupun misalnya belum mau gabung ke partai, bisa mulai ikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi di negeri kita tercinta. Karena bagaimanapun politik itu pasti ada dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau pesan gue, politik dibawa asik aja, jangan terlalu serius-serius banget, ada waktunya kita serius. Tapi di Partai Amanat Nasional kita coba membawa politik itu menjadi suatu hal yang mengasyikan. PAN terbuka untuk semua lapisan masyarakat, apapun latar belakang agamanya, budayanya, apapun latar belakang misalnya pergaulannya, kita sangat open. Ya kalau mau coba sok bijak, ya hidup ini singkat, buat apa serius-serius banget, buat apa dibumbui permusuhan, lebih baik perbanyak teman. Karena kalau pesan dari orang yang bijak, satu teman itu terlalu sedikit, kebalik ya? 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, tambahin dikit lagi, komitmen untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Oh siap. Gitu, partai. Jadi kami dari Partai Amanat Nasional, dan saya juga yakin komitmen bersama dengan seluruh partai politik yang ada. Di sini ada teman-teman dari Partai Golkar, ada P3, komitmen kita sama. Terlepas dari persaingan yang sengit ketika pemilu, kita tetap berkomitmen menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, karena Indonesia ini terlalu mahal jika dikorbankan persatuan dan kesatuannya. Terima kasih. Oke, mantap. Terakhir dari Bang Nasmi dari P3, coba Bang, kamera. Ya. Gue senang banget diskusi hari ini dengan Yang para ciwi-ciwi. para Sri Kandi dari Golkar dan juga dari abang gue di PAN, saudaraku. Wih, saudara. Saudaraku dari PAN. Gabung. Lu ngomong saudaraku gabung. Enggak, saudara dalam Seiman. iman, dalam bangsa. Oke. Dan juga thank you buat VOE sudah memberikan ruang yang Foy. sehat. Foy. Oh, di bahasanya Foy. Foy aja. Foy. Thank you Terlalu buat. Amerika, VOE. Oke, Iya. thank you buat Foy Iya. yang asoy Yoi. udah memberikan ruang kita buat dialog. Karena tadi ngebahas soal nongkrong, Iya. budaya kita tuh selain nongkrong ada juga Apa? ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, astagfirullah. Cuma karena gue pengen konser di nongkrongnya, gue berharap anak-anak muda di antara kita, di antara yang nonton semuanya, ciptakanlah orang-orang hebat di tongkrongan-tongkrongan kalian. Bahkan kalau bisa jangan cuma politisi gitu ya, tapi juga calon-calon negarawan. Orang bijak berkata, politisi berpikir bagaimana pemilu selanjutnya, tapi seorang negarawan berpikir bagaimana generasi selanjutnya. Dan kami di P3 tentu selalu menjunjung tinggi bagaimana asas kebermanfaatan untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu mendebar manfaat. Dan juga thank you buat semua politisi, negarawan, dan juga di kalangan media, karena selain berurusan dengan konstituen, dengan partainya sendiri, ini adalah upaya untuk merawat demokrasi. Dan orang yang paling baik adalah orang yang mau merawat persatuan dengan pembangunan. Sekian dari gua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat-sahabatku dari Lintas Partai, terima kasih udah mau datang di studio terpencil kita, studio sederhana kita. Jangan kapok-kapok ya kalau kita undang lagi. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja aktifin tombolnya di bawah ini dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten informatif lainnya tentang politik, peristiwa, artis, lifestyle, dan juga teknologi. Gue Mirza Arera pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.